Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Pascalinus Valerihu. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan musik semester 4 STKIP Citra Bakti. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali tentang isi novel dari novel Dunia Sophie. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang novel Dunia Sophie, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu filsafat. Jadi saya akan menjelaskan bahwa filsafat merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat dasar dari alam semesta ini. Jadi kita lanjut ke pembahasan tentang novel. Jadi yang pertama, cerita Sophie itu diawali dengan surat misterius yang membangkitkan pertanyaan-pertanyaan tentang dirinya sendiri dan asal-usul dunia ini. Taman Firdaus dalam konteks ini menjadi simbol dari alam yang penuh keajaiban dan misteri, yang membuat Sophie ini untuk selalu bertanya-tanya tentang dari pertanyaan yang telah diberikan dari surat itu. Sarangnya sebagai tempat persembunyian yang rahasia melambangkan pencarian pribadi dan jati diri dari si Sophie ini. Melalui pertanyaan-pertanyaan filosofi itu, sarangnya sebagai tempat perenungan secara simbolik memperkuat tema Taman Firdaus sebagai tempat ketenangan dan pencarian spiritual tentang kepribadian dari Sophie itu. Sophie yang dulunya adalah seorang gadis yang polos, dengan adanya surat misterius itu membuat ia dibebani dengan pertanyaan-pertanyaan untuk dia pelajari tentang apa sih alam semesta ini dan apa sih jati dirinya itu. Yang berikut tentang topi pesulap. Topi pesulap melambangkan bagaimana filsafat mengungkapkan isi alam semesta atau dunia ini. Topi pesulap melambangkan pencarian jati diri dari Sophie yang dulunya adalah seorang gadis yang sangat polos, karena dengan surat yang misteri yang penuh teka-teki membuat si Sophie ini menarik untuk mempelajari filsafat yang telah diberikan melalui kotak surat dan surat tersebut. Perjalanan tanpa akhir yang membuat Sophie ini terus bertanya-tanya tentang isi pertanyaan dari surat misterius yang telah ia terima. Yang berikut terdapat mitos-mitos dalam novel Dunia Sophie. Penggunaan mitos dalam novel ini bukan hanya untuk tujuan naratif, tetapi juga untuk menunjukkan evolusi manusia tentang cara berpikir dan penjelasan mitologis ke penjelasan yang filosofis. Seperti mitos Yunani kuno yang dijelaskan dalam novel ini, yang menjelaskan peran dewa-dewa seperti Zeus dan Apollo yang menyerupai manusia. Mitos Yunani ini berfungsi sebagai latar belakang lahirnya para filsafat Yunani. Mereka mulai bertanya-tanya tentang para dewa yang disebut, mulai mencari tentang dewa-dewa pada masa itu, yang kemudian digantikan oleh filsafat dan ilmu pengetahuan. Perjalanan filosofi keluar dari ketidaktahuan dan pengetahuan yang mulai membandingkan dunia indrawi dengan dunia ide yang kekal dan abadi. Sepanjang novel ini, mitos digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana manusia telah berusaha untuk mengetahui dan mengkaji tentang fenomena alam yang mendasar sehingga terbentuknya alam semesta atau dunia ini. Yang berikut, para filsuf alam berfokus pada perkembangan filsafat Yunani sekitar
tahun 600 sebelum Masehi. Para filsuf ini sering disebut-sebut pra-Sokrates karena hidup sebelum Sokrates beralih dari penjelasan mitologis dunia ke pendekatan yang lebih alamiah. Mereka berupaya menemukan ide atau prinsip dasar yang baru dalam membentuk segala sesuatu. Para filsuf tersebut, yang pertama ada filsuf Miletus, berasal dari Miletus di Asia Kecil. Mereka mencari zat dasar dari alam semesta. Thales meyakini air. Ia meyakini bahwa tanpa air, alam semesta ini mungkin tidak akan terbentuk. Begitupun Anaximenes yang berpendapat bahwa dunia ini tak terbatas. Artinya, di dunia ini, kita yang hidup di dunia ini mempunyai kebutuhan yang tak terbatas. Selanjutnya, Anaximenes mencoba menjelaskan tentang udara. Bagaimana kalau tanpa udara? Mungkin dunia ini tidak akan terbentuk. Tidak akan ada tanda-tanda kehidupan di dunia ini tanpa adanya udara. Itu menurut pendapatnya Anaximenes. Berikutnya, Parmenides dan Heraklitus dari Elea, Italia Selatan, berpendapat bahwa segala sesuatu ada dan tak berubah. Artinya, segala sesuatu itu sudah ada dari dulunya dan tidak berubah. Baik itu dilakukan oleh manusia maupun oleh binatang ataupun makhluk lain. Mereka menekankan perubahan konstan. Segala sesuatu itu mengalir seperti air. Yang artinya bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi itu mengalir seperti air yang di sungai. Tanpa mengembalikannya seperti semula. Yang berikut, Anaxagoras mengajukan konsep homoiomeria di mana setiap bagian materi mengandung sedikit dari keseluruhan. Ia menekankan keberadaan nous atau akal atau pikiran sebagai kekuatan pengatur dalam semesta. Yang artinya di sini kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai akal dan pikiran untuk mengatur segala kehidupan yang ada di alam semesta ini. Berikutnya, Demokritus mengembangkan teori atom, menyatakan bahwa alam ini terdiri dari partikel-partikel tak terbagi yang tak terlihat, abadi dan tergantung membentuk benda-benda. Yang artinya alam semesta ini ataupun benda-benda yang ada di alam semesta ini dibentuk melalui partikel-partikel seperti atom sehingga membentuklah seperti benda maupun barang. Berikutnya, pada dasarnya para filsuf meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan mencari hukum-hukum yang fundamental melalui observasi dan nalar. Di sini mereka mulai mengkaji tentang perkembangan dan pengetahuan yang ada di alam ini melalui observasi maupun pengamatan-pengamatan ataupun penalaran-penalaran. Mereka mulai mengkaji kira-kira alam semesta ini seperti apa. Kira-kira mengapa alam semesta ini ada kehidupan yang terjadi. Berikutnya, pada isi novel Dunia Sophie menceritakan bagaimana si Sophie ini mulai mencari tahu agar ia dapat mengetahui siapa sih kira-kira manusia yang misterius itu yang seringkali mengirim surat melalui kotak pos, sehingga membuat dia terus bertanya-tanya dan mencari tahu tentang si pengirim surat yang misterius ini. Si pengirim surat yang misterius ini mengajarkan kepada si Sophie dengan balok Lego untuk menjelaskan bagaimana atom-atom dapat menyatu dari yang terpisah menyatu membentuk sebuah benda.
Sehingga muncul gagasan-gagasan yang mulai masuk dalam pikiran si Sophie ini. Ia mulai berpikir bahwa balok tersebut memiliki kecocokan ataupun ketertarikan antara satu dengan yang lain, sehingga dapat membangun berbagai aneka bentuk. Teori atom mengajarkan kepada kita maupun kepada si Sophie ini bahwa perubahan dapat terjadi tanpa harus menyangkal kekekalan. Berikutnya, tentang takdir yang ada di dalam novel Dunia Sophie ini. Tentang yang pertama tentang fatalisme dan ramalan. Di mana fatalisme yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditentukan sebelumnya. Ya, seperti saya kasih contoh tentang nasib kita. Nasib kita itu telah ditentukan dari sebelum kita lahir. Nasib kita telah ditentukan dari sebelum kita lahir. Berikutnya, takdir dalam sejarah. Pandangan orang-orang Yunani kuno dan banyak budaya lain percaya bahwa para dewa menentukan jalannya sejarah dan bahwa penyakit itu merupakan hukuman dari para dewa. Hukuman melalui penyakit. Mereka menganggap bahwa para dewa itu seperti manusia, bentuknya seperti manusia, sehingga mereka meyakini itu. Dan mereka percaya bahwa para dewa merupakan Tuhan mereka, sehingga mereka percaya dan menyembah para dewa. Yang berikut, takdir dalam teologi Kristen. Santo Agustinus adalah salah satu tokoh utama filsafat abad pertengahan. Ia percaya pada takdir dan konteks teologi Kristen. Dia berpendapat bahwa Tuhanlah yang menentukan dan menciptakan bagaimana alam semesta ini dan isinya. Yang berikutnya, terdapat tokoh-tokoh dalam novel Dunia Sophie. Yang pertama ada Socrates. Socrates dikenal dengan metode pengajarannya yang unik. Bukan dengan memberikan ceramah, tetapi ia memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga menjadi bahan diskusi dalam sebuah pelajaran. Sehingga sampai dengan saat ini saya kasih contoh seperti yang sering kita lakukan adalah malam wajib Lokatua Mata Api, yang dimana di situ kita dikumpulkan untuk berdiskusi bersama, untuk memecahkan suatu masalah, untuk menceritakan pengalaman, meng-sharingkan pengalaman terkait apa yang telah terjadi, sehingga di Lokatua Mata Api mendapatkan solusi ataupun jawaban-jawaban terkait apa yang akan kita diskusikan. Yang berikutnya, Plato adalah murid dari Socrates. Plato adalah murid dari Socrates yang menepati posisi dalam novel ini. Inti ia beranggapan bahwa inti dari filsafat Plato adalah teori ide. Ia berpendapat bahwa di dunia ini tanpa adanya ide, mungkin makhluk-makhluk yang ada di dunia ini tidak bisa dikendalikan. Yang berikut ada Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dari si Plato. Selama 20 tahun menolak teori ide yang dicetuskan atau dibuat oleh si Plato ini. Ia menolak bahwa teori ide bukan merupakan teori yang sangat ideal. Sehingga Aristoteles lebih menekankan pada empirisme atau pengamatan dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Ia menekankan pentingnya observasi, klasifikasi, dan pencarian sebab akibat dalam memahami. Di sini ia menolak teori ide yang telah dicetuskan oleh Plato. Ia lebih menekankan bahwa sesuatu yang ada di dunia ini harus melalui observasi, klasifikasi, dan penalaran sebab akibat dalam memahami dunia. Yang berikutnya, saya mengambil kesimpulan dari isi novel ini.
yaitu kartu pos itu mengungkapkan bahwa situasi Hilda yang menegangkan karena ia harus menunggu lama kedatangan ayahnya dari Lebanon yang sedang terlibat dalam misi PBB. Ketidakpastian dan ketidaktahuan Hilda mengenai situasi ayahnya juga menimbulkan rasa kasihan pada Sophie. Karena Sophie merasa kasihan kepada si Hilda ini karena ia telah menunggu lama kedatangan dari si ayahnya ini. Sehingga ia sangat mengharapkan si ayahnya ini untuk datang dan bertemu langsung dengan dia. Yang berikut, Sophie merasa kasihan pada dirinya sendiri karena dimanfaatkan oleh ayahnya Hilda dalam permainan teka-teki melalui surat-surat yang telah dikirimkan kepada si Sophie ini. Ia beranggapan bahwa surat-surat tersebut seharusnya dikirimkan kepada si Hilda ini. Dia beranggapan begitu, sehingga ia merasa kasihan karena si Hilda ini sangat mengharapkan surat dari ayahnya itu. Melalui teka-teki kartu pos itu dan pelajaran filsafat, Sophie mulai mempertanyakan tentang jati diri dan tempatnya di dunia ini. Ia merasa bersyukur juga karena pengalaman ini membuatnya lebih sadar akan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Jadi karena melalui surat-surat itu, ia memulai untuk mempelajari bagaimana makna dari dunia ini untuk dipelajari dan bagaimana untuk cara berpikir filsafat. Yang berikutnya, Sophie sangat bersyukur atas persahabatannya dengan Joanna yang mampu dan selalu mendukungnya dalam melewati situasi sulit. Artinya, temannya Joanna ini sangat mendukung si Sophie ini untuk memberikan solusi untuk melewati bagaimana rintangan hidup yang telah dialami oleh Sophie tersebut. Sophie merasa bersyukur atas kesempatan untuk mempelajari filsafat dan dari Alberto Knox, meskipun metodenya tidak konvensional. Sophie merasa bahwa pelajaran filsafat tersebut memperkaya wawasan dan cara berpikirnya. Dengan pelajaran dari si filsuf Alberto Knox, sehingga membuat Sophie untuk berpikir, selalu bertanya-tanya dan mulai mempelajari tentang arti filsafat. Sophie merasa bersyukur atas keluarga, terutama ibunya yang selalu mendukung dan mempercayainya meskipun awalnya tidak mengerti situasinya. Ia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada ibunya, walaupun sering ditanyakan oleh ibunya, kenapa sih akhir-akhir ini kamu berubah? Padahal Sophie ingin mulai mempelajari, memaknai pribadi dan jati dirinya dengan mempelajari ilmu filsafat yang telah diberikan melalui surat-surat yang misterius itu. Pesan moral dari novel Dunia Sophie ini kepada kita bahwa pelajaran filsafat merupakan pelajaran yang paling penting dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana melatih kita untuk berpikir secara kritis, untuk memecahkan sebuah persoalan atau masalah di dunia ini, sehingga kita boleh menemukan jawaban dan solusi dari permasalahan dan persoalan yang dihadapi. Sebelum saya menutupi video presentasi saya ini, mungkin dalam menjelaskan tentang novel Dunia Sophie ini, ada kata-kata atau bahasa yang kurang berkenan di hati. Dari tempat ini saya menyampaikan permohonan maaf. Sekian dan terima kasih.